apa kabarnya hari ini, Nak? Semoga kita dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Baiklah, Ibu hanya mengingatkan, sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks deskripsi, teks cerita fantasi, kemudian teks prosedur. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenal hidup sehat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai definisi, ciri tujuan dan isi, serta ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa itu observasi? Oke. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Adapun ciri, tujuan, dan isi teks laporan observasi yang pertama, teks laporan hasil observasi disusun secara cermat. Yang kedua, bersifat meyakinkan. Yang ketiga, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang keenam, objek yang dibahas bersifat umum. Yang ketujuh, memerinci objek secara sistematis dari sudut ilmu. Nah, ciri bahasa teks laporan hasil observasi yaitu terdapat istilah, kata baku, kalimat definisi, dan kalimat klasifikasi. Ada yang tahu apa itu pengertian istilah? Ya, istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus, bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Ada kamus istilah ekonomi, kimia, kedokteran, politik, dan sebagainya. Contoh istilah dalam biologi: abiotik, anatomi, antioksidan, asimilasi, benang sari, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kata baku. Kata baku adalah kata yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Perhatikan contoh yang Ibu buat. Nah, ada kata baku, ada kata tidak baku. Kata baku analisis inframerah antioksidan. Nah, kata tidak bakunya analisa inframerah antioksidan. Nah, jadi
Seringkali kita menggunakan kata tidak baku. Sampai di sini paham, Nak? Oke, kita lanjutkan. Kalimat definisi. Sudah pernah dengar kata kalimat definisi? Nah, kalimat definisi adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Kalimat definisi berisi tentang penggolongan atau klasifikasi. Kalimat definisi dapat dibedakan menjadi definisi umum, definisi bagian, definisi kegunaan, dan definisi manfaat. Kalimat definisi umum merupakan suatu penjelasan tentang pengertian suatu istilah atau objek. Kalimat ini umumnya juga menggunakan kata penghubung berupa adalah, ialah, merupakan, dan kata penjelas lainnya. Contohnya, kucing adalah salah satu contoh hewan mamalia. Nah, yang berikutnya adalah kalimat definisi bagian. Pernah dengar kalimat definisi bagian? Nah, hampir sama dengan kalimat definisi umum. Kalimat definisi bagian cenderung memberikan penjelasan atau penjabaran tentang suatu bagian-bagian yang dimiliki atau terkandung dalam suatu istilah atau objek. Contohnya, perangkat komputer terdiri dari CPU, monitor, mouse, keyboard, dan speaker. Atau contoh lain, bahan pembuat permen coklat adalah gula, coklat, dan sedikit campuran susu. Nah, sampai di sini paham, Nak? Oke, kita lanjut. Kalimat definisi kegunaan. Untuk kalimat definisi kegunaan memiliki struktur yang menunjukkan tentang fungsi atau kegunaan dari suatu objek atau istilah tertentu. Contohnya, sebagai alat yang memiliki akses internet dan aplikasi tak terbatas, smartphone juga bisa menjadi sumber informasi terkini. Contoh lain, teleskop digunakan untuk mengamati benda-benda langit dengan jarak yang jauh dari berjuta-juta kilometer. Nah, itu adalah contoh kalimat definisi kegunaan. Yang terakhir, kalimat definisi manfaat. Kalimat definisi manfaat memiliki kandungan berupa manfaat terhadap sesuatu yang sedang dilakukan atau objek. Berbeda dengan kalimat definisi kegunaan yang cenderung pada kualitas fisik, bila kalimat definisi manfaat cenderung pada kualitas dari objek atau sesuatu yang sedang dijelaskan. Contohnya, saya senang memelihara kucing karena jika saya bosan, saya akan bermain dengan kucing itu. Contoh yang lain, saya memiliki smartphone dengan fitur fingerprint sehingga smartphone tidak mudah diakses secara sembarangan oleh orang lain.
Nah, sampai di sini paham, Nak? Ya, Ibu rasa kalian sudah paham. Kita lanjutkan. Selanjutnya kalimat klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Jadi, ciri-ciri dari kalimat klasifikasi itu kurang lebih sama dengan ciri-ciri paragraf klasifikasi, yaitu adanya kata digolongkan, dibagi, dibedakan, dan sejenisnya. Jadi menggunakan kata digolongkan, dibagi, dibedakan, dan sejenisnya. Yang berikutnya bersifat informatif, sehingga isi dari kalimat klasifikasi adalah sebuah fakta. Yang ketiga, berisi penggolongan suatu hal berdasarkan acuan, ciri-ciri atau karakteristik objek tersebut. Contohnya, berdasarkan waktunya, jenis-jenis puisi di Indonesia terdiri atas jenis-jenis puisi lama dan jenis-jenis puisi baru. Yang kedua, berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Jadi, yang Ibu garis bawahi itu merupakan simbol dari atau yang ditekankan dari klasifikasi, digolongkan, dibedakan, dibagi, itu dia ya, Nak ya. Nah, sampai di sini paham, Nak? Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami, dan bila ada yang kurang dipahami, boleh nanti ditanyakan kepada Ibu melalui Google Classroom. Selamat belajar. Terima kasih.